Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sembilan 4,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2 yang malam hari ini sudah dengerin Pro 2 dari pagi sampai malam. Akhirnya ketemu sama Dori Ardiansa menemani kalian semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana nggak galau ya kalau misalnya kamu menjadi salah satu korban perundungan. Malam biasanya menjadi kegalauan kamu menghadapi kenyataan besok bertemu teman-teman. Aduh, aku nanti bakalan dibully lagi, nanti aku bakalan mendapatkan kekerasan lagi. Kekerasan itu bukan hanya fisik ya, tapi secara verbal juga menyakiti nih teman berdua. Kalau ingat, mungkin bully ini juga ada dari tahun-tahun sebelumnya ya, bukan cuma sekarang aja. Kalau dulu sih di zaman 90-an, anak 80-an, 90-an, namanya mungkin Cak Ngocae dalam bahasa Madura. Apa ya, kayak istilahnya dia itu membuli secara verbal, kata-kata. Biasanya juga sering, yang aku inget sih kayak menyebutkan nama orang tua kita gitu. Nah itu biasanya. Tapi kayak apa, just for fun aja sih. Habis itu udah gak ada lagi, gak ada yang gimana-gimana sampai gimana-gimana. Kalau kita udah pulang kembali lagi, udah kembali ke aktivitas yang seperti biasa. Tapi kok ya sekarang rada-rada ngeri ya. Bukan hanya hal-hal yang cangocek seperti itu nih teman Pro 2, tapi lebih ke membunuh karakter seseorang. Bisa jadi sih. Membunuh kan bukan harus mati juga atau meninggoy ya, tapi lebih ke kamu insecure, gak mau ketemu, gak mau sekolah lagi. Nah itu tuh yang kayaknya membuat karakter kita mati gitu. Kita udah gak bisa ketemu sama orang, kayak gelap lah, gak tau lah. Iya, malam hari ini cluenya emang gitu sih. Kita mau ngobrol seputar bullying ya, kekerasan yang terjadi pada anak remaja, anak sekolah gitu, yang terjadi mungkin akhir-akhir ini atau beberapa bulan lalu ya. Banyak sekali informasi-informasinya yang ditayangkan melalui media sosial ataupun di televisi, di tayangan-tayangan YouTube. Mudah-mudahan ya kita tidak mengalami hal ini lagi karena ada forum-forum yang mewadahinya. Jadi sebagai korban dan pelaku sudah memberikan atau diberikan bekal bagaimana dampak dari bullying itu sendiri. Yap, benar sekali, ngobrolin bullying aku gak sendirian. Tentunya aku bersama Fighter Root. Ini adalah forum komunitas sih, forum anti bullying ya. Namanya Fighter Root. Hey, selamat malam. Halo, selamat malam. Waduh, udah sama jas-jasnya kalah nih aku, kalah keren. Udah siap memberikan informasi kepada teman Pro 2 ya. Mereka adalah Ahmad Daniel Ali Fikri sebagai ketua Fighter Root dan juga ada Lydia Margareta Santoso sebagai konselor Fighter Root. Ya. Nah, mereka berdua adalah siswa-siswi SMA 2 Sumenep ya. Aku tanya dulu nih sama Daniel. Ya. Kalau Daniel sendiri jadi ketua ada berapa lama? Kalau aku jadi ketua itu dari tahun kemarin, dari 2024 loh. Kepengurusannya 1 tahunan. Iya, 1 tahun. 1 tahun ganti ya. Perasaannya menjadi ketua dari Fighter Root ini apa? Dibilang seneng juga enggak, soalnya
apa ini Ada beban juga ada ya? beban juga. Ya, soalnya Fight Terus ini adalah program yang sebenarnya kami gak inginkan begitu. Betul. Iya, betul. apalagi membahas tentang bullying begitu. Kamu bersedia menjadi ketua kenapa? Karena kamu punya pengalaman seperti ini atau kamu lebih aware karena takutnya nanti terjadi di sekolah kamu atau terjadi di kabupaten kita gitu? Nah, ya tentunya juga karena apa ya Kak? Saya tuh melihat berbagai banyak di media sosial, tentunya banyak berita-berita yang menyebabkan bullying ini akan berdampak kepada kesehatan kita. Kesehatan mental. Kesehatan utamanya ya. mental, terutama saat saya mendengar ada kasus di mana sampai bundir Kak. Iya. Iya. Dan kemudian disitulah Fight Truth itu terbentuk di tahun lalu, dan itu karena adanya analisis dari sekolah bahwasanya di sekolah itu juga masih ada perundungan semacam itu Kak. Ya. Betul sekali. Jadi memang untuk ketua itu mau dideklarasikan seneng ya agak beban juga karena takutnya di kepemimpinan kamu malah banyak yang terjadi ya. Tapi mungkin kamu juga punya plan. Yeah. Punya plan bagaimana cara mengatasi atau anti bullying lah teman-teman sebaya kamu. Oke, itu ketua Fighter Root. Namanya Fighter Root ya, teman Pro 2. Nah, ada juga konselornya yang cantik ini, Lydia. Kenapa kamu mau menjadi konselor? Mungkin seseorang nyaman ya kalau curhat sama kamu. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, sebenarnya saya itu terjun di dunia PIKR Kak. Nah, Iya. PIKR itu sendiri kepanjangannya adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi yang membedakan organisasi PIKR dengan organisasi lainnya itu ada konselor sebaya dan juga pendidik sebaya. Nah, tugasnya konselor sebaya itu apa sih? Jadi tugasnya dari konselor sebaya itu sendiri adalah sebagai teman curhat. Tentunya mungkin teman-teman banyak yang sangat nyaman, merasa nyaman ketika curhat dengan saya. Dan tugasnya sebagai konselor juga ada enak, ada tidak enaknya. Karena kalau takutnya boleh ember, bocor. jadi ember gitu. Gak boleh bocor. Iya benar. Tapi ternyata dari kebanyakan siswa-siswi atau teman kamu yang konseling ke kamu setelah mengalami bullying atau kamu curhat ke kamu, itu gimana perasaannya? Lebih plong kah? Atau mungkin ya namanya biasanya sesama remaja Iya. lebih suka ya, lebih suka ceritanya ya. Cerita ke teman sebayanya. Jadi kan remaja sekarang jarang banget nih komunikasi dengan orang tuanya. Lebih enak komunikasi dengan teman sebayanya. Dan ketika saya tanyakan bagaimana nih sudah perasaannya ketika udah bilang menceritakan, mereka bilang udah agak lega, sedikit agak lega, karena sebenarnya konselor sebaya itu tugasnya hanya memberi suatu opsi Kak. Suatu opsi, solusinya atau keputusannya tetap ada di tangan konselingnya, seperti itu Kak. Iya, dari curhatan-curhatan ya Iya. ataupun kasus yang terjadi itu biasanya seputar apa sih? Oke, dari seputar yang aku pernah dengar Kak, jadi beberapa banyak yang aku analisis yang paling banyak itu ketika mereka itu merasa tidak percaya diri sama dirinya sendiri. Mereka itu kurang self love atau kurang mencintai diri iya, sendiri. betul. Mungkin mereka bisa mencintai orang lain, tetapi kita tidak bisa mencintai dirinya kita sendiri. Mencintai orang lain secara brutal tapi tidak bisa mencintai Iya, dirinya itu gimana sendiri. maksudnya? Jadi mungkin iya sih kayaknya anak sekarang gampang insecure Iya, deh insecure. ya kan. Aku sendiri bahkan kadang insecure meskipun aku bisa dikatakan di organisasi PIKR itu sendiri aku menjabat sebagai ketua, tapi ketika aku bilang kayaknya aku ngerasa insecure, padahal edukasiku jangan insecure, gimana caranya self love, tapi sendirinya insecure karena remaja saat ini insecure-nya karena mereka overthinking Kak dari beberapa sosial media, ketika lihat kata-kata di IG, di TikTok, biasanya itu mulai overthinking tuh mereka. Oh iya, beda ya, beda generasi Iya, teman Gen Z, berdua ya. yang kita Gen Z. Apalagi nanti generasi Alpha ya, aduh Makanya beda itu. lagi. Tapi Pak Ketua mau tanya nih, kalau misalnya terjadi bullying,
andai kata terjadi bullying di sekolah ataupun di lingkungan, nah apa yang Pak Ketua lakukan? Kalau di sekolah mungkin memang punya nyarananya Pak Ketua Daniel nih ya kan. Tapi kalau melihat di lingkungan lain, akankah Daniel ini turun tangan juga sebagai fighter root? Membawa nama Vector. Ya, tentunya kita juga tidak tidak sembarangan gitu Kak membawa nama Vector Road. Tapi kalau misal saya melihat sendiri kejadian bullying di depan saya begitu, tentunya saya bakal bantu nih bagaimana caranya si korban ini tidak dibully, karena menurut saya seseorang yang diam saat ada orang lain yang dirundung, maka dia adalah berada di pihak pelaku. Kan kalau misal kita diem saja lihat orang lain dirundung, apa bedanya kita dengan pelaku itu gitu. Betul. Harus ada action ya. Iya, action. Entah itu mungkin tidak memerangi dia tapi memberikan edukasi. Iya. Ya kan. Sejauh ini yang terjadi ada, kasusnya ada. Ada. Ya, seputar ini apa sih? Seputar bullying kasusnya apa sih yang kayak paling banyak terjadi gitu? Paling banyak terjadi itu biasanya di verbal biasanya Kak. Kalau kekerasan secara fisik mungkin kurang. Oh, Tidak naudzubillah ada. ya. Iya, naudzubillah, jangan sampai. Iya. Tentunya juga di sekolah kita juga ada gitu. Seperti perundungan membuli begitu kan Kak. Jadi ya tentunya saya juga nggak bisa ngurus ini secara langsung, karena kan sebagai OSIS nih Kak, kita juga tahu seputar remaja, hanya saja kita tidak punya ilmu yang mendalam tentang itu. Jadi alhasil kita berkolaborasi dengan anggota PIKR, dan alhamdulillah sebagai konselor sebaya PIKR mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, alhamdulillah. Nah, jika ada kasus ya, misalnya terjadi di sekolah antara si korban dan pelaku, kalian apakan? Mungkin dari pihak konselor yang akan bertindak terlebih Oke. dahulu Kak. Jadi konselor tidak hanya bisa menyediakan ruang kepada si korban, tetapi menyediakan ruang kepada pembuli. Karena kan kita gak akan pernah tahu nih mereka melakukan bully dengan alasan karena apa. Mungkin ada rasa trauma, mungkin mereka karena ingin ada balas dendam. Makanya kita tanyakan terlebih dahulu secara face to face. Mungkin kita mulai dari langkah kecil terlebih dahulu, dimulai dari saat di kelasnya kita. Jadi kita melihat misalnya ada yang melakukan pembulian, kita tanyakan terlebih dahulu kepada si pelakunya, kamu kenapa melakukan pembulian? Karena kita gak akan pernah tahu kenapa alasan mereka melakukan suatu pembulian. Mungkin di keluarga mereka ada yang melakukan pembulian sehingga keturutan sampai dewasa, ataupun mereka itu ada rasa trauma nih Kak. Trauma. Iya, ya. benar. Biasanya trauma ketika mereka dibully, akhirnya mereka menjadi pembuli. Iya. Ya. Kamu selalu selalu membawa diri kamu menjadi seorang konselor atau ketua fighter root dimanapun kamu berada untuk menyuarakan stop bullying? Mungkin dari aku sendiri sangat bertindak tegas yang namanya tentang pembulian. Karena aku tuh dulu kita sering-sering aja nih Kak. Dulu pas SD aku juga sering dibully, dan aku bahkan aku tahu banget rasanya dibully itu gak enak. Dan aku sempet gak mau masuk sekolah karena saking capeknya dibully sampai terus-menerus. Bilang ke mama pun, mama mau bertindak seperti apa tidak akan ada. Saya padahal itu di situ posisinya ada guru. Dan gimana gurunya juga tidak bertindak. Dan oleh sebab itu kalau bukan remaja, siapa lagi yang akan membantu yang namanya kasus pembulian itu Kak? Kalau Daniel gimana? Kalau saya tuh Kak, pas di SMP, kebanyakan saya kan gymnya di SMP. Jadi di situ saya dirundung segala macam, ya dicakocek karena saya itu pendiam dulu. Sehingga di SMA saya ya dengan balas dendam saya berani buat speak up, inilah saya gitu. Balas dendamnya bagus ya, positif dengan jadi ketua fighter root itu. Jadi mereka membuat dirinya itu korban gitu. Kalian memposisikan diri sebagai korban. Jadi nggak enak. Nah, caranya gimana agar tidak ada lagi bully membuli? Ya mungkin dengan edukasi seperti
terus-terusan kamu memberikan speak up atau kamu juga bisa memberikan perlindungan kepada si korban dan juga si pembuli, bukan perlindungan kalau si pembuli ya, lebih ke apa ya, kayak cari tahu kamu ngapain Ngebully. ya. Tapi kalau kalian di luar konteks sekolah, kalian ada ini juga nggak, kegiatan nggak untuk speak up mengenai bully ini? Iya, kalau di PIKR itu biasanya memang ada jadi kolaborasi Factor Roots ini berkolaborasi dengan program tentang kita. Nah, program tentang kita ini menceritakan tentang bagaimana kita self love. Jadi kita mengedukasikan nih bagaimana di era globalisasi yang semakin pesat ini, bahkan apa-apa kita HP ya Kak. Iya, Kadang benar. orang-orang dan bahkan anak remaja yang sekarang sulit untuk mencintai diri sendiri. Nah, gimana sih caranya kita mengedukasikan untuk mencintai diri kita sendiri? Karena berawal dari mencintai diri kita sendiri, kita akan lebih percaya diri. Dan tidak akan melakukan yang namanya pembulian itu. Oh, semakin jatuh cinta sama Iya. Lydia. Jadi salting deh. Jadi pengen curhat. Kamu nggak mau buka kelas curhat nih? Kapan aja kayaknya. Kalau Daniel gimana? Kamu ini nggak speak up di luar sekolah nggak? Speak up di luar sekolah pastinya pasti ya Kak. Soalnya perundungan itu juga nggak terus-terusan terjadi di sekolah, bahkan Betul. di masyarakat juga banyak, bahkan di lingkungan keluarga juga itu banyak Kak. Betul ya. Jadi memang kayak merata ya. Merata. Iya, merata. Dan ternyata akhir-akhir ini di tahun 2024 juga kasus pembulian yang menggemparkan itu Iya. juga ada. Dan bahkan di kasus itu pun yang kemarin itu anak SD ya. Anak SD, anak SMP. Ada yang sampai gitu. bunuh diri. Iya, aduh, mudah-mudahan Miris nggak sekali. seperti itu. Ya, mungkin bukan hanya mereka dari Factor Root yang memberikan speak up, tapi dari kita, dari lingkungan, keluarga memberikan speak up dari hal-hal terkecil. Kadang kita tidak menyadari bully itu dari hal-hal Iya. yang kecil hingga bertumbuh kembang ya. Bertumbuh menjadi gunung. Nah, kalau di sekolah, bagaimana program kalian itu didukung oleh sekolah? Boleh kali dia? Mau saya jawab? Iya, Oke. boleh. Jadi bagaimana program kita itu didukung oleh sekolah, tentunya dari kesiswaan juga Kak. Nah, langkah-langkah untuk apa namanya ya Kak? Mensosialisasikan lah. Jadi untuk pertama itu kita membuat Google Form terlebih dahulu. Untuk sebagai Google Form sebagai form pengaduan seperti itu. Jadi siswa-siswa itu kalau mau ngadu ya ke Google ini. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti, kita cari data, kemudian langsung ditindak oleh tim konselor. Nah, tentunya juga ada, kita mengedukasinya itu lewat secara tatap muka yang pertama. Kemudian yang kedua lewat pamflet. Dan yang ketiga lewat media sosial. Juga kita juga punya media sosial nih Kak. Namanya itu Factor Roots SMA Negeri 2 Sumeneb ya. Ya, mudah-mudahan langkah mereka menjadi salah satu inspirasi buat remaja-remaja saat ini untuk tidak membuli ya teman Pro 2, karena sekecil apapun bullying, kita tidak pernah tahu bagaimana isi hati seseorang. Iya, benar. Dia mungkin ini sakit hati atau gimana, karena kita tidak bisa membaca isi hati dan pikiran orang lain. Betul. Jadi mungkin bergaullah sesuai usianya ya. Usianya ya. Bergaullah sesuai usianya. Terus kalau mau apa ya, kayak mau curhat atau mau kamu kayak main-main. Kalau sekarang ada nggak sih kayak itu seperti yang Kak Nuri katakan tadi, kayak cangoceh apa sih bahasa Indonesianya? Apa sih namanya? Apa ya? Perundungan gak sih? Bukan. Iya, masuk perundungan. Cuma istilahnya aja gitu. Iya. Kan biasanya gitu kan. Iya, orang yang orang ini tua. nih, ada. yang ini nih. Nah, pasti Cae. gitu kan. Iya, Iya. pasti banyak juga. Banyak di Kak sekolah di kita. Kalau anak SMA masih ada gitu nggak sih? banyak Banyak. banget di kelasnya iya? saya sendiri aja masih banyak Kak. Aktivitas
itu masih dilakukan ya. Masih dilakukan. Sepertinya turun-temurun nih. Sepertinya tidak akan berhenti di 7 turunan Iya. ya. Aduh. Ya udah, kalau ke kalian sendiri selama kepengurusan 1 tahun, apa goals-nya yang akan kalian gapai gitu di Fighter Root? Tentunya juga kita juga apa ya Kak, seperti menginginkan lah program-program kita itu untuk didukung oleh sekolah, kemudian juga diadopsi oleh sekolah-sekolah lain, mungkin dari berbagai macam sekolah bolehlah untuk mengadopsi dari Vectrus ini, karena kita juga mau gitu Kak, di sekolah lain perundungan itu bebas gitu. Jadi dibebaskan dari perundungan, di sekolah itu tidak ada lagi informasi-informasi tentang perundungan itu. Kan miris banget dilihatnya kan. Iya, apalagi kalau dilakukan oleh anak-anak SD gitu ya. Kayak aduh, masih SD udah pikirannya ke sana gitu. Dan kadang juga out of the book gitu. Benar banget. Tindakan mereka gitu. Wah, masih SD. Random. Masih SD ngeri banget. Nah, itu dia teman Pro 2. Mudah-mudahan ya kamu mungkin belum bisa bergabung di forum Fighter Root karena memang ini lingkup di sekolah ya. Sekolah. Tapi kamu juga bisa menjadi Fighter Root atau menyuarakan anti bullying di lingkungan kalian masing-masing, entah di sekolah ataupun di komunitas-komunitas kalian. Karena perundungan sejatinya menyakiti orang lain, bukan hanya fisik yang tersakiti, tapi pikiran dan hatinya, mentalnya yang tersakiti. Kalau udah mentalnya yang tersakiti, jadi mental illness, mental ya, jadi mental kamu nanti, jadi mental, dan dia mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas seperti biasa kayak lebih tertutup dan mungkin nggak mau sekolah gitu, capek, males, terus juga merasa ini enggak sih, karena capek kamu minat belajarnya turun. Iya, Iya. benar banget. Prestasi yang harusnya biasanya kita jalani sehari-hari jadi turun. Bener, itu dia teman Pro 2. Ada yang mau kamu sampaikan lagi nggak sih sama teman Pro 2 biar biar obrolan ini juga mengandung daging wahyu ya, bukan cuma daging ini ya, daging sapi biasa, tapi mengandung daging wahyu gitu. Mungkin dari saya sendiri, mungkin bagi kita mudah banget untuk melempar suatu batu, tetapi kita gak akan pernah tahu nih, atau gak akan pernah kepikiran sejauh mana batu itu bisa melukai kita. Jadi sebaik-baiknya menjadi manusia, jangankan kita melontarkan kata-kata yang bisa melukai hati seseorang, karena kata-kata sekecil apapun yang kamu lontarkan, ketika itu berdampak negatif, mereka akan juga berdampak negatif dengan yang namanya kesehatan mental kita sendiri. Dan kita tidak akan pernah tahu nih sejauh mana kita menyakiti hati mereka. Iya, betul. Biasanya hal-hal negatif yang kamu lakukan akan kembali lagi kepada diri kamu Iya, sendiri. benar kan? banget. Sekarang kan karma bukan cuma 7 turunan ya, 7 menit bisa, ya kan 7 jam bisa kan. Kalau Daniel, Kalau dari saya sih Kak, ya itu yang seperti yang saya tadi omongin, saya juga pengen seluruh sekolah tentunya khususnya di Sumeneb nih Kak, bisa mengadopsi dari program yang kita jalanin hari ini, dan bagaimanapun itu bentuknya, yang namanya perundungan itu harus dibinasakan secepatnya begitu Kak. iya, jadi memang teman Pro 2 dari hal-hal kecil perundungan ini bisa menyebabkan yang namanya gangguan mental, sampai juga ada kasus di tahun 2024 tepatnya di bulan September, bahwasanya salah satu siswa itu masuk rumah sakit jiwa ya karena perundungan di sekolah, dan ini menjadi sorotan banyak pihak loh ya. Dan mudah-mudahan cukuplah kasus ini menjadi berita dan kamu tidak meneruskan kelakuan
itu ya. Cukup fokus lah sekolah. Kalau katanya orang dulu mah kalau sekolah ya lurus-lurus aja ya kan, lurus-lurus aja, nggak usah belok-belok ya kan. Kalau kamu mau menjadi seorang inspirator seperti Lydia mungkin, seperti Daniel mungkin, menjadi bermanfaat dan berfaedah lah hidupnya ya kan. Nanti kalau pengalamannya kamu ceritakan ke anak cucu bagus juga. Masa nanti kalau mau cerita aku dulu jadi ini pembuli, jadi pembuli. Jangan dong, Kak. Iya kan, Jangan. makanya nggak bagus. Istilahnya portofolionya biar bagus. Biar bagus. Profilnya biar bagus. Baiklah teman berdua, terima kasih banyak ya Daniel, Lydia, obrolannya menyenangkan sekali. Mungkin nanti kita bisa berbagi kisah lagi ya, sharing-sharing lagi seputar kegiatan-kegiatan Fighterhood atau mungkin di luar Fighterhood ya. Terima kasih banyak. Semoga kamu, Lydia, Daniel menjadi orang yang memang mengasihkan seperti ini ya. Gak salah kayaknya kalau Lydia jadi konselor ya. Mungkin kakaknya boleh curhat nanti. Kalau ada mah di TV ada Mama Dede, di sini ada Mbak Lydia Mbak ya. Lydia. Takutnya nanti habisnya acara ini kakak malah yang curhat ke Lydia. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Baik teman berdua, terima kasih banyak sudah mendengarkan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Mudah-mudahan dari tayangan ini dan obrolan kita melalui FM 94,6 MHz dan juga YouTube channel RRI Sumeneb.net bisa menginspirasi kamu menjadi pribadi yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif ya. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe tayangan ini kalau kamu suka ya. Dan follow juga media sosial RRI Sumeneb di Instagram, terus juga di TikTok. Kalau di YouTube jangan lupa di subscribe ya. Nuri Adiansa pamit dulu malam hari ini. Jangan kemana-mana, Pro2 masih bakal menemani kalian ya di Jaga Malam untuk bahasan-bahasan yang lainnya. Bye. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam.